misalkan kayak begitu. Kemudian yang kelima budaya, John. Kalau di lingkungan tempat tinggal kita, anak sekolah sama anak yang nggak sekolahnya, jumlah banyak anak yang nggak sekolahnya, ntar ujung-ujungnya jadi gimana? Ujung-ujungnya, misalkan anak kita disuruh sekolah SMK, oh enggak, Jono aja nggak sekolah, bisa jadi bilang begitu. Yang repot lagi kalau bilangnya begini, mana ada kampung kita yang lulusan SMK, gitu. Mana ada di tempat kampung kita yang lulusan SMK, mereka rata-rata lulusan SMP. Lulusan SMP. Nah kalau udah dipatokin kayak begitu mana, aduh, ya kampung kita itu nggak ada yang bakalan bisa jadi. Iya, Sekolah aja udah kayak jadi budaya, nggak ada bibit unggul. Nah ini yang perlu kita jadi perhatian sebagai orang tua seperti itu. Budaya ini jadi apa ya, penyebab anak itu menjadi tidak mau sekolah atau putus sekolah. Kenapa? Karena ngelihatnya itu tadi, ngelihatnya lingkungannya. Lah dia tuh lulusan SMP aja dengan terusin, udah langsung ikut bokapnya ngojek. Iya. Seneng katanya ngojek, bawa cewek sono kemari, anget. Dia bilang anget dia, kayak bawa apaan anget, suwe. Magicom. Kemudian yang keenam nih, kenapa anak banyak putus sekolah? Faktornya ya karena apa namanya, lokasi sekolah, John. Ya kita nggak pungkirin ya, misalkan kayak di sini sekolah negeri 03 pagi, sekolah negeri 06 pagi, kuota mereka cuman 300, 600 nih. Itu kan berzona itu untuk ya, yang masuk ke situ ternyata yang daftar 1000-an nih. Mau nggak mau kalau anak kita nggak bisa masuk di situ, akhirnya sekolahnya jadi jauh kan. Iya. Begitu jadi jauh, nih bocah biasanya kalau yang SLTA langsung timbang ngomongnya begini, beliin motor pak, ya kan, beliin motor pak, ya kan. Iya. Nah kita motor dipakai ngojek lah, dia pakai sekolah. Mendingan mana? Ya mendingan dipakai ngojek, ngasilin duit, ya kan. Dipakai sekolah kan kagak, malah ngeluarin duit. Kagak dibeliin sama orang tua. Ya emang belum boleh anak SMK, anak SMA langsung bawa ke sekolah buat berangkat sekolah kan, bawa motor buat sekolah. Nah ini juga jadi apa namanya ya, jadi penghambat kenapa anak banyak yang putus sekolah, John. Makanya kita memang serba sulit dengan kondisi yang seperti ini. Jangan sampai kita nyengkolin anak yang jangkauannya jauh. Memang betul sih, moda transportasi di Jakarta itu sudah memfasilitasi sedemikian rupa dengan harga murah. Bahkan bus sekolah aja di mana-mana sudah hampir ada semua, John. Anak kita bisa naik bus di shelter yang udah ditentuin, nyampe ke sekolah gratis. Iya sih. Cuman begini, John, kebanyakan bus sekolah ini juga nggak bisa diandelin. Nah kebutuhan bocahnya pagi, cuman kadang di sekolah jalannya udah kayak semut nih. Udah pelan, udah begitu, mentang-mentang udah satu trip nganterin, padahal dia masih punya kesempatan buat satu rit lagi ngambil, dia udah ngumpet aja minggir di mana, ya kan? biar nggak muter lagi. Biar nggak muter lagi. Nah ini karena nggak ada pengawasan dari pemerintah juga, John. Fasilitas-fasilitas umum yang sudah diberikan kepada kita untuk bisa kita manfaatin, terkadang nggak ada pengawasannya di luar, John. Jadi bis cuman satu ritase aja, udah dia mangkal ngumpet di mana, ya kan. Udah begitu biar kelihatan bensinnya habis, minggir juga bensin mesinnya dinyalain mulu, pakai AC dia tidur, ya kan. Nah, iya. Ntar kalau begitu dicek siangnya, oh iya bensinnya habis, berarti dia muter. Nah cuman buat akal-akalan doang, kayak jadi akal-akalan doang, padahal tujuannya udah bener tuh, pemerintah memberikan fasilitas gratis buat anak-anak sekolah berangkat sekolah, ya kan. Nah di situ juga jadi penghambat kenapa anak bisa sampai berakibat fatal untuk putus sekolah karena jarak lokasinya yang terlalu jauh kayak begitu. Dan akibat buruk dari anak sekolah ini sebenarnya memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami masalah kayak masalah kesehatan mental, terutama mental ini ya, kesehatan mental. Jadi anak yang tidak diberikan pendidikan yang cukup,
tidak diberikan perhatian yang cukup, mental dia juga jadi terganggu, Jon. Ini anak jadi karena di rumahnya dia bawaannya ngeliat orang tua berantem mulu, jadinya kalau keluar pengennya juga berantem juga, ya kan? Lu tahu sendiri kalau ngeliatin anak-anak sekarang, buset, baru SMP kelas 1, kelas 2 aja udah mainannya berantem. Masih mendingan kalau yang kayak begitu tuh main bola. Ah, berarti ke depan bisa jadi pemain sepak bola nih, dari kecil aja udah Agak seneng main mendingan bola, lah ya. agak mendingan, ya kan? Kalau yang mainnya berantem kan repot. Aduh, ngeri-ngeri sedep nih jadinya, kepikiran banget jadi ke anak gua. Nah, makanya sebenarnya ada beberapa solusi, Jon, biar anak itu nggak sampai putus sekolah. Solusi yang pertama itu apa, Jon? Membebaskan biaya sekolah. Sebenarnya yang tadi kita bilang bahwa sekolah negeri itu sudah membebaskan biaya sekolah. Pungutannya, embel-embel yang lainnya, Nah, itu. ini yang gak kita suka, Jon. Ada lah masuk nih suruh beli buku ini, suruh beli buku itu. Itu. Padahal mah sekolah negeri kan yang Fasilitas bukan udah komplit. yang gue tahu kan sekolah negeri kan katanya gratis ya. Iya. Tapi kenyataannya mereka yang masuk sekolah negeri, satu, orang-orang kaya semua, anak orang kaya. Yang kedua, kenyataannya masih banyak embel-embel minta ini minta itu, judulnya infak lah, sedekah lah, ini itu apalah sebagai macamnya. Nominalnya gede-gede banget. Nah, giliran kita, anak kita yang ada yang masuk di negeri, kita jadi ngikutinya berat kan? Iya. Tuh, itu yang pertama, Jon, solusi. Jadi membebaskan biaya sekolah. Tujuannya biar mereka yang nggak mampu bisa masuk ke sana. Jadi nggak sampai putus sekolah karena tidak adanya biaya. Masih bisa berlanjut sampai selesai. Kemudian yang kedua, memberikan beasiswa, Jon. Jadi entah itu dari dinas pendidikan, entah dari pemerintah pusat, entah dari pemerintah kota, mereka juga harus mampu memberikan satu anggaran khusus untuk beasiswa, sehingga anak-anak yang memang punya potensi, bahkan tidak punya potensi sekalipun, tapi mereka masih berkeinginan untuk sekolah lebih tinggi, ya mereka harusnya diberikan beasiswa untuk bisa mencapai Tujuan mereka ya. sekolah yang mereka inginkan, minimal tamat SMA. Kemudian nanti dapat beasiswa buat kuliah S1, ya kan? Jangan kayak lu, lulus SMP udah langsung suruh ngojek aja sama bokap lu. Gua apalagi? Timbang tinggi-tinggi ntar jatuh susah.